Oke, halo semua, kembali lagi di ini podcast apa sih? Yang penting Yang penting ngomong. karena intinya kita hanya ngomong di sini, guys. Begitu. Betul. Jadi, pada episode ketiga ini kita mau bahas apa nih, Erin? Kita mau bahas UTS gak sih? Atau enggak? Ini kan udah mau selesai semester 1. Ya, kita Oh mau bahas lah iya, pengalaman kita selama semester ini gitu. boleh, boleh, boleh. Coba dari Cecil gimana pengalamannya? Dari aku, selama semester 1 ini ya, jujur karena baru adaptasi dari SMA, Hmm. jadi sebenarnya ngerasa lumayan, apa ya, mau bilang shock, lebih ke kaget sih, karena istilahnya kan kita kalau kuliah udah nggak sama kayak SMA lagi ya. Kalau SMA kan kadang nilai tuh jelek pun kadang masih dilulusin sama guru, karena mau gimana pun juga kita harus lulus gitu kan. Sedangkan nih kalau di kuliah kayak kita nggak bisa mengharapkan begitu. Kalau misalnya nilai kita jelek, ya udah apa adanya jelek gitu loh. Jadi lebih ke apa ya, ada beban aja sih di pikiran gitu. Sama tugas-tugasnya nih guys, dahsyat ternyata. Benar. Iya, Saya kukira nggak bakalan wow sedahsyat banget itu, itu. ternyata lumayan ya, apalagi ada project-project akhir begitu. Cuma Iya. jadi belajar banyak juga sih. Terus selama semester 1 ini juga aku ada ngikutin sekitar 2 kepanitiaan. Jadi belajar banyak juga dari hal-hal tersebut. Jadi kuanggap sebenarnya semester 1 ini ya baru percobaan lah. Karena kita kan dari SMA terus tiba-tiba jadi kuliahan gitu. Gitu sih. Hmm. Gimana menurut Kalau Catherine dari mungkin? aku ya, Erin dulu. Oke, dulu. oke. Kalau dari aku, awalnya kan aku mikir ya, kalau kuliah tuh cuma 2 matkul. Gak sih, kita sehari 2 matkul kayak, ah singkat banget, pasti nggak capek. Tapi nggak tahu Iya, kenapa iya. kayak buat nongkrong pun nggak bisa. Iya, iya. Gampang capek banget, gampang lelah. Jadi kayak sampai rumah, tidur siang, lanjut nugas gitu kan. Iya, Kayak, iya. padahal di dalam pikiranku, sehari 2 matkul tuh, ya udah gampang lah, singkat waktunya. Tapi melelahkan ternyata ya sejak kuliah ini. Nggak tahu kenapa kayak gitu. Ya nggak sih? Jujur, Kalian gitu nggak iya ya. ngerasa capek Benar, gitu nggak? benar. Terlalu Jujur iya. meremehkan 2 matkul dalam Padahal satu dua, hari. 2 matkul gitu loh. Ya kayak 2 matkul kayak ya udah sih berapa lama gitu ya. Padahal lebih lama sekolah juga kan. Cuma nggak tahu kenapa kuliah tuh lebih Ya, capek aja kalau udah nyampe, udah pulang nih, udah nyampe apart misalnya kan gue di apart. Kayak langsung, udah gue nggak sanggup mau ngapa-ngapain gitu, cuma mau tidur doang. heeh. Makanya, kalau kita di SMA paling kita pulang jam 3, jam 4. Ini kan kita pulang jam 2. Iya, Pokoknya singkat banget waktunya tiap tiap satu matkul. Tapi nggak tahu kenapa melelahkan, guys. iya. Mulainya aja padahal jam Mm. 8 gitu ya. Biasanya kan kita Nah, Iya, kita kalau nggak yang jam pagi-pagi 7. banget. iya, kalau aku sekolah biasanya jam 7 kurang tuh udah nyampe di sekolah. Mm-mm. 6.45 setidaknya tuh udah di sekolah. Iya, 6.45. Iya kan? Sama-sama. Kalau Nah, Catherine gimana Catherine? kalau aku, apa ya? Sebenarnya buat aku kuliah ini nggak yang stres banget sih. Kalau dilihat-lihat ya sebenarnya. Kalau terus untuk tugas-tugas itu sebenarnya apa ya? Nggak yang sulit banget gitu loh untuk dikerjakan. Tapi masalah di sini tuh eh, tugas kelompok itu jauh lebih lebih lagi. Iya, Karena iya. ada beberapa temen tuh yang susah Bener-bener. banget buat diajak untuk cooperate. Dan Setuju, itu setuju. yang bikin cukup nguras tenaga karena selain beban tanggung jawab semuanya dilimpahkan ke kita, kita juga harus usaha reach out buat dia juga supaya at least dia kerja lah. Kalau misalkan dia nggak kerja ya baru kita lapor sih biasanya gitu kan. Tapi Mm-mm. tetap aja itu drain energi banget Setuju sih, kalau Betul. ada setuju. yang nggak kerja nggak bantuin itu. Iya, Aku bisa lihat Mm-mm. sih si siapa Cecil sama Erin kan kelompok kalian kemarin pas PKM itu cukup nyebelin ya. Aku lihat-lihat. Yoi, bener-bener begitu nguras deh. tenaga.
Jujur gimana ya, Gak apa-apa, soalnya kan tuh ngomong terang-terangan aja kalau emang ada yang nyebelin gitu. iya sih, soalnya Masukan juga sih, Kak. jujur tadi yang aku bilang tugasnya dahsyat itu juga sebenarnya lebih mengarah ke tugas kelompok sebenarnya. Saya kalau tugas Iya, individu tuh kayak gimana ya? Aku mikirnya ya udah tugas individu bebannya emang di aku sendiri, dan kalau di misalnya aku doang ya bener. telat ngerjain apa gimana juga salahnya di aku sendiri gitu loh. Sedangkan kalau tugas kelompok kan harus nungguin orang lain, harus digerakin dulu. Iya, Kadang tuh kayak ada kelompok yang Iya. harus digerakin dulu baru baru mau jalan gitu loh, ngerti gak sih? Kita harus push dia terus Iya, gitu loh. aku tuh Capek. capeknya kayak apa-apa harus aku yang ingetin terus. Terus kayak harus aku yang nanyain terus. Kalau nggak ditanyain tuh gak bakalan ada yang bersuara gitu loh. Menurut aku yang bikin capeknya itu bener. sih. Padahal Sedangkan kadang, seharusnya ya guys, kalau ah, ya, Lanjut lanjut. lanjut. hah, lu lanjut aja. Tadi ngomong apa? Ih, apa sih? Erin Padahal ngomong apa? seharusnya kalau orang kuliah tuh lebih apa ya? Ini ada suaranya. Ada. Ada. Aman. Kalau orang kuliah tuh harusnya apa lebih peka gitu, jangan kita terus yang ngepost mereka. Iya, bener. Sebenarnya tuh dulu waktu aku SMA juga udah sering ya dihadapkan dengan orang-orang yang begitu. Makanya ekspektasi aku waktu sekolah, waktu kuliah tuh kayak mungkin kuliah ada beberapa orang yang mungkin lebih ada inisiatifnya dan lebih waras dan lebih bisa diandalkan kali ya gitu. Saya kan udah kuliah, lu udah bukan SMA lagi gitu loh istilahnya. Tapi ternyata Bener. ya nggak beda jauh sih. Parah guys. Ya begitu. Semangat. Jadi iya sebenarnya yang bikin capek itu tugas kelompok sih guys. Cuma kalau tugas kelompok, kalau emang kelompoknya enak juga enak kerjanya langsung gercep gitu loh kayak Iya, ya itu cet jadi tergantung siapa yang sekelompok sama kita sih akhirnya kan. iya Apalagi kalau mereka terlalu banyak alasan gitu loh kayak maaf ya aku lagi ini iya nggak bisa buat bantuin. Itu cukup iya nyebelin sih kayak lu sesibuk kayak apa sih sampai nggak bisa meluangkan mm, waktu untuk nilai lo gitu loh. iya atau nggak kadang tuh ada juga Bener. sorry ya lagi di luar gak bisa itu, padahal kayak misalnya nih bikin PPT kan di Canva ya, Canva kan bisa dibuka di HP gitu ya, Iya maksudnya bener-bener. kayak kalau di luar pun maksudnya coba lihat dulu kanvanya isinya gimana, terus lo coba otak-atik sedikit gitu loh maksudnya. Karena kalau aku sendiri Iya. kadang juga, aku juga keluar, aku juga pergi sama keluarga gitu-gitu. Cuma kalau emang udah kerja kelompok, apalagi bisa pakai Canva dan emang bisa buka di HP, kayak kenapa enggak kerjain di HP gitu kan, nyambi, nggak Hmm. ada salahnya gitu Emang dasar loh. merekanya aja kali yang nggak mau kerja. Ya Iya itu. karena mereka tuh satu mereka malas, dua mereka nggak paham Mm-mm. sebenarnya tugas mereka tuh apa, nggak paham materinya apa. Itu yang bikin mereka Iya. jadi kayak ngapain aku kerjain orang aku nggak ngerti apa-apa. Belum Heeh. disuruh juga ngapain aku ngerjain duluan gitu kan, Iya. misalnya orang-orang itu. Iya, kadang ada yang kayak, oh ini nggak ada yang Mm-mm. bersuara, ya udahlah gue nggak mau gerak juga. Kadang begitu. Padahal kan semuanya itu juga demi kepentingan Iya. nilainya dia sendiri gitu loh, Iya, tapi nggak ada rasa keinginan untuk ngerjain tugas sama sekali. udah nilainya juga nilai bersama gitu loh. Terkadang kasihan tahu buat orang yang mau dapat nilai bagus, udah semangat kuliah, tapi mereka yang nggak mau ngerjain, nggak mau bantu tuh kasihan buat teman-teman yang mau kuliah, ngerti nggak? Iya ya benar. Iya, itu malah Merekanya jadi seenak beban. jidat. Jadi kayak ya gitu lah, serba salah sebenarnya situasinya. Mm-mm. Guys, Saya jadi kadang, ini podcast kita isinya curhat semua. iya maaf ya guys jadi curhat tentang Ada yang penting kuliah kita ini. ngoceh aja, kita ngobrol aja. Iya makanya begitulah kira-kira. Semoga ada dosen yang menonton ini. Hehehe. Amin. Pak Indiwan, Iya, tolong. Tapi kan kalian udah pernah coba konsul kan ke dosen kalau misalkan ada anggota yang nggak kerja terus iya. gini. Nah, Maaf. dan aku untungnya dosen UMN itu cukup kooperatif loh teman-teman untuk Iya, Iya, urusan-urusan guys. kayak gitu. Puji Tuhan. Meskipun kalau teman-teman suka dengar beberapa ada kayak yang dosen-dosen yang kayak ngapain kamu ngatur-ngatur saya, orang saya ngasih nilai, mau saya ngasih nilai bagus atau enggak, ke dia terserah, kamu yang harusnya bisa kontrol teman-teman kamu. Pasti ada yang kayak gitu kan dosen-dosen. Tapi untungnya Iya. nilai keadilannya dosen-dosen UMN ini cukup bagus loh. Aku cukup salut mm-mm. untuk guru-guru yang kita komplainin. Mereka
kayak oh ya dia emang gak kerja sih dari awal, saya lihat nanti saya kurangin Mm-mm. nilainya, terima kasih ya udah Mm-mm. lapor. Jadi Mm-mm. kayak gitu teman-teman. Mereka juga Gue mengerti makasih lah. banget. Maksudnya Makasih ya ya dosen-dosen UMN. love kayak dosen OMN tuh kayak misalnya nih kita udah ngelapor gitu, dosen OMN sebenarnya ngomongnya sebenarnya kalian gak usah lapor juga, saya udah bisa ngeliat gitu loh. Iya, Kayak dari hasil kerja kita Iya. tuh juga mereka bisa ngeliat kayak misalnya dari presentasi iya pasti kan banget kelihatan nih. kan mana yang ngerti materi mana yang enggak kan pasti kelihatan banget tuh. Nah dari situ juga dosen UMN tuh nggak ragu mau ngasih nilainya secara objektif gitu loh, jadi itu yang saya suka sih. Dan ternyata dosen-dosen itu udah dari awal dia ngelihat semua siswa. Jadi kayak kalaupun kita komplain, mereka udah tahu mau ngasih nilai ke anak ini tuh berapa. Iya iya Karena benar. memang dari Hmm. awal tuh anak ini nggak ngerja, nggak fokus, nggak mahamin materi Hmm. gitu loh. Bisa kelihatan lah dari di kelas kayak gimana juga kayaknya dosen juga Mm-mm. mengamati nggak sih pasti. Iya. Iya. Dosen bukan orang bodoh yang bisa dikelabuin, mereka juga bisa kok Betul. ngeliat. Betul. Begitu sih. Selain itu ada apa lagi di Ada lagi semester nggak satu? experience? Di Oh, semester itu buat satu Libdap. Oh Seru iya, banget kita sih. baru buat Libdap. Seru. tugas lab, guys. Sebenarnya itu Sebenarnya tugas yang cukup menyenangkan sih. iya itu seru sih. Terus kayak nggak sabar Mm-mm. hasilnya kayak gimana. Tapi kemarin Kita dari tunggu Itu masih editan. diproses ya, masih dari editing. iya kayaknya dari klip-klipnya tuh kayak lucu-lucu. Kayaknya seru gitu loh liatnya. Karena Nantikan kita ya semua kan teman-teman. kerjain bareng-bareng, jadi kayak beban kita semua yang tanggung, jadi kayak semuanya Iya. seru sih. Nantikan ya teman-teman Libdap Ditunggu. kelas F. Kalau kalian Kelas mau link F. Libdapnya, komen di bawah. Mungkin ada Betul. teman-teman yang masih nggak Komen ngerti di kali bawah. ya lipdub itu apa. Sebelum lanjut lagi, kita belum ngasih tahu kalau sebenarnya lipdub ini apa. Jadi lipdub itu tugas dari dosen kami. Kita lebih ke kayak apa ya Musik video. namanya? Lebih ke Musik kayak buat video nggak musik sih? video sih. Iya Musik video kan? tapi kita cover Iya, dari musik satu video. lagu. Izin minum guys. Jadi spoiler dikit, misalkan kemarin kita pilih lagunya Izin Sialan minum. Juicy Lucy. Nah, kita bikin video yang kira-kira sesuai sama video itu, sama lagu itu gitu loh teman-teman. Itu dia Sambil namanya lip lip dub. sync gitu. Lucu sih sebenarnya nggak Iya, sabar sambil hasilnya nanti Pokoknya gimana. seru banget. Kita buat Libdap itu sekitar 2 hari, guys. Iya, iya 2 hari. Tapi planning harinya tuh Sebenarnya, udah dari jauh-jauh hari banget karena bolak-balik banyak yang nggak sesuai sama jadwal kita gitu kan ya. mm-mm. mm-mm. Oh ya, berbicara Sebenarnya tentang tugas. bisa sih sehari. Cuman kemarin tuh Mm-mm, hujan, jadi kita pakai 2 hari. betul. Berbicara tentang tugas, sebenarnya selama semester satu ini yang aku rasain tugas anak komunikasi sebenarnya seru-seru. Kayak Iya kita sih bisa cukup belajar seru. banyak, gak cuma secara teori atau cuma tulisan doang, tapi kayak kita disuruh praktek langsung gitu loh. Itu yang aku suka sih. Kayak misalnya yang Mm-mm. sebenarnya ini bukan project anak komunikasi doang sih, sebenarnya lebih ke anak UMN juga ya yang PKM itu. Itu meskipun emang kerja kelompok rada gimana-gimana gitu, tapi sebenarnya karena aku kebagiannya pengabdian masyarakat ya, jadi waktu itu aku sosialisasi ke sekolah tuh sebenarnya seru sih itu experience-nya kayak apalagi waktu itu sosialisasinya tuh ke sekolah aku sendiri. Jadi baru pertama kalinya aku ngomong kayak di depan audiens ada adik kelas aku sendiri dan ternyata berjalan lancar tuh kayak jadi sebuah experience yang baru aja sih menurut aku. Karena dulu sebenarnya aku tipe orang yang kalau ngomong di depan umum juga gugup-gugup dikit gitu loh. Cuma nggak tahu kenapa kemarin waktu di sekolah sendiri tuh kayak rasanya ya udah aja gitu. Seru sih. Enjoy ya, Hmm. enjoy. Kayak tugasnya hmm, apa ya ngomongnya? Nggak nyebelin lah. Masih Yang bisa nyebelin tuh dikerjakan. kadang orang-orangnya, guys, yang Iya, nggak bisa bantu kerjasama. kayak tugasnya tuh menurut aku berguna semua gitu loh. Bukan yang kan kadang kan ada ya tugas yang bikin kita kayak, hah buat apa sih ini tugasnya gitu loh. Ngerti nggak sih? Ya, ada beberapa tugas yang kayak gitu. Tapi kalau selama ini sama semester di satu ini aku nggak ada ngerasa gitu sih. Kayak aku selalu ngerasa ya tugasnya ini emang berguna semua.
menurut saya pribadi. Apalagi yang mau Apakah dibicarakan? ada experience lain selama kuliah, guys? Kenapa? Ada experience lain selama kuliah? Ada lagi nggak? Apa ya? Hmm, Fasilitas UMN. Kamu ngomongin fasilitas UMN. Enggak. Oh, ini aja deh. Apa? UKM. Kalian semua ikut UKM nggak? Ikut dong. Ikut apa? Of course. Ikut Kiori. Doain ya Erin guys, ikut apa ya? minggu ini saya tampil guys. Kiori itu jadi UKM Korea guys. Jadi isinya tuh ada cover lagu Korea, dance cover juga, sama bahasanya juga. Nah, aku joinnya tuh yang di dance cover teman-teman. Karena aku memang dari awal sudah mengikuti dance cover ya, dari sebelum kuliah. Jadi mau meneruskan gitu di kuliah. Akhirnya join UKM tersebut. Begitu teman-teman. Kalau Erin join UKM apa? Semangat. Erin join Nggak UKM ada, nggak? coy. Nggak ada aku. Join. Aku nggak sama sekali join UKM. Berarti cuma kepanitiaan doang Tapi ya? aku fokus ke panitiaan gitu, ya. Emang dari awal maunya panitia gitu sih. Kita nggak wajib kan itu UKM? Nggak wajib. Enggak sih, sial. nggak wajib. Itu kan sebenarnya kita ikut cuma biar dapat SKKM doang. Iya, SKKM atau enggak yang buat kegiatan tambahan aja. Sebenarnya aku ikut juga karena emang mau dance cover sih, bukan dari SKKM. Ya, aku juga ikut UKM memang minat sih sebenarnya. Ikut Movomik, guys. Movomik. Katie keren loh guys, dia udah perform loh guys. Iya guys, aku minggu menjadi lalu vokalis. udah perform perdana kemarin di SDC kalau kalian tahu. Give applause untuk Katie. Jadi overall kehidupan kuliah di semester 1 ini itu gimana guys? Sangat seru. Pokoknya walaupun ada yang nyebelin tapi itu bisa apa ya, jadiin pelajaran lah buat kita. Oke sih, aku Terkadang juga. Kuliah sama SMA tuh jauh banget bedanya. Kita harus lebih dewasa lagi. Betul, aku juga ngerasa kuliah ini sebenarnya seru sih, walaupun emang ada beberapa saat momen dimana kena mental sedikit saya, cuma overall jadi pengalaman baru aja sih. Jadi kayak semester 1 tuh lebih ke yang bikin aku ngerasa kayak, oh jadi kuliah begini gitu loh. Gitu sih. Katie bagaimana? Kalau Katie? Kesimpulannya? Gimana semester 1 ya? Mungkin sama kayak Cecil sih, kayak baru ngerasain, oh ternyata ini kuliah, oh ini yang gua nanti-nantiin selama ini tuh ternyata begini gitu. Betul. Kita dulu kan pas SMP, SMA tuh kayak yang pengen deh cepet-cepet kuliah, nggak pengen deh SMA, capek banget SMA, padahal ternyata di kuliah tuh waduh lebih drain energi banget daripada SMA gitu. Betul. Tapi overall aman sih sebenarnya. Kuliah sebenarnya enjoy aja. Kalau nggak enjoy justru stres nggak sih? Malah harus dinikmatin aja kuliah. Seperti kata dosen kita, nikmati prosesnya. Betul. Betul. Begitu guys. Oke, mungkin podcast kita sampai sini kali ya episode ini. Makasih teman-teman sudah mau mendengar kita mengobrol tentang kehidupan kuliah. Bertemu di episode selanjutnya dengan Sampai kita. bertemu. Bye-bye.